alladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azzala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan segenap orang tua serta sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Ma'ruf Rabit dan Tarikh Tasyri'. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang sudah dibaca tadi dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 227 tentang talak. Ada berbagai macam talak yang sebagian sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu, dan jika para suami bertekad, jika para suami mantap at-talaqa akan mentalak istrinya, ai in haqqaqut talaqa, maksudnya jika para suami ini menyatakan at-talaqa talak, wa barru yaminahum, dan mereka membenarkan yaminahum akan sumpah mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar liyaminihim terhadap sumpah mereka para suami, alimun, Allah maha mengetahui bi'azmihim terhadap tekad mereka, azam mereka. Falaisa lahum ba'da tarabbusi illal fi'atu, maka tidak ada untuk para suami ba'da tarabbusi setelah menunggu 4 bulan illal fi'atu, kecuali fi'ah. Fi'ah itu kemarin yang kembali. Fi'ah itu rujuk, maksudnya harus kembali setelah 4 bulan. Awit tolaku atau utawa awit tolaku utawa talak, awit tolaku atau talak cerai. Fa'in barra al-muli, dan apabila membenarkan siapa al-muli, orang yang melakukan ilah, seorang suami yang melakukan ilah, dia membenarkan yaminahu akan sumpahnya si suami, wa taraka mujama'atam ru'atihi, dan si suami meninggalkan mujama'atam ru'atihi akan menjima istrinya, hatta tajawaza, sehingga lewat suami melewati arba'ata asyurin 4 bulan, banat minhu imra'atuhu, banat maka nyata atau jadilah minhu dari si suami, siapa imra'atuhu istrinya suami, jadilah bitatliqatin wahidatin, dengan talak 1. Wa in jama'aha, dan jika menjima siapa suami akan istrinya qabla dzalika, sebelum 4 bulan itu, fa'alaihi, maka untuk si suami, atas si suami, kafaratul yamini, tebusannya sumpah, kafarah yamin, puasa 3 hari, atau memberikan makan kepada fakir miskin, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Melanjutkan pembahasan tentang ilah. Ilah ini model talak atau model cerai yang sudah ada sebelum Islam di bangsa Arab. Bangsa Arab ketika dia sudah nggak sama istrinya, tahu nggak, udah rada ano dah udah nggak tapi demen sama istrinya, maka dia melakukan ilah. Ilah ini membiarkan istri terkatung-katung, membiarkan istri ini dia tidak punya status, dicerai juga enggak, kawin juga enggak. Mending kalau dicerai. Kalau dicerai kan ada talak, ada masa iddah, dan setelah itu dia boleh menerima lagi lamaran setelah habis masa iddahnya. Ini enggak ada masa iddahnya, habis, kadang sampai setahun, kadang sampai 2 tahun dibiarkan terkatung-katung, atau dibiarkan bahasa Parwi kemarin itu gantung. Kan digantung nggak enak, yang namanya digantung. Nah yang seperti ini dilarang oleh Islam. Beda dalam Islam. Kalau dalam Islam, istri yang ditalak atau dicerai dalam masa iddah itu tetap dapat nafkah suami. Masa iddahnya itu 3 quru misalnya, karena memang dia perempuan yang produktif, artinya masih ada mensnya, dan juga bukan yang hamil.
3 kuruk ya kira-kira 3 bulan, itu biaya belanja semuanya masih dari suami, masa iddah. Nah kalau tarabus atau kalau ila ini ngambang, dicerai juga enggak, masa iddah juga bukan, dan nggak boleh ngapa-ngapain ini perempuan. Jadi dibiarkan menggantung, dibiarkan terombang-ambing atau terkatung-katung ini perempuan, kasihan. Oleh karenanya dalam Islam kemudian ditetapkan, orang yang bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak akan, pakai begitu, demi Allah saya tidak akan jima dengan istri saya, itu namanya ilah, nggak ditalak, nggak. Orang nggak ada kata-kata cerai di situ, nggak ada kata-kata talak. Dia hanya bersumpah tidak akan menjima istrinya. Ini boleh dilakukan cuma dalam masa waktu 4 bulan. Di ayat sebelumnya, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Untuk orang-orang yang bersumpah tidak menjima istrinya, dia boleh sampai 4 bulan, nggak boleh lebih. Nah terus bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya kalau selama 4 bulan, kalau dalam jangka waktu 4 bulan, di tengah-tengah misalnya dia menjima istrinya, maka dia wajib kafaroh yamin atau wajib bayar sumpahnya, karena dia sudah melanggar sumpah. Nah kalau setelah 4 bulan benar-benar nih, namanya adatnya gede itu suami, benar-benar nggak dijima istrinya sampai 4 bulan dengan alasan gue udah pakai nama Allah, nggak bakal gue jimain istri gue sampai 4 bulan, benar-benar. Maka kalau sudah sampai 4 bulan, pilihannya cuma ada 2. Pilihannya dia harus jima, dia harus jima, itu pilihannya, dia harus jima dan akhirnya dia membatalkan sumpahnya dan harus kafarah, atau dia harus talak 1. Kalau tidak mau talak 1 juga tetap pengen melakukan ilah, pengen memperlakukan sebagaimana hukum jahiliyah dulu Pak, pengen bertahun-tahun begitu, hakim harus memutuskan bahwa ini jatuh talak 1 bulan November sekarang ya, November, Desember, Oktober, Januari, Februari misalnya nih. Nah Februari ini pilihannya cuma 2 nih, suami yang bersumpah atas nama Allah tidak akan jima. Februari pilihannya cuma 2, dia harus jima, kemudian kafaroh bayar tebusan sumpahnya itu karena pakai nama Allah, atau talak 1. Hakim pasti memutuskan begitu. Nah kalau sudah jatuh talak 1, maka di sini perempuan dapat haknya. Dia boleh menunggu, kalau saat itu keadaannya memang perempuan yang sudah produktif, yang masih produktif, masih ada mensnya, maka 3 kali sucian. 3 kali sucian, udah berapa kali suci itu di situ dia. Bulan Februari suci, nanti dapat lagi, nanti di pertengahan Maret suci lagi, haid lagi, kemudian April dapat lagi suci lagi, udah gitu. Jadi haidnya cuma 2 kali, haid 2 kali, 3 kali masa suci. Nah setelah itu suami masih wangkeng aja dia benar-benar nggak mau rujuk, ya udah boleh dia menikah dengan yang lain. Ini tata cara dalam ilah, tata cara dalam melakukan sumpah tadi, sumpah. Nah orang yang melakukan ilah ini, sumpah tidak akan menjima istrinya, maka pilihannya itu tadi cuma 2. Pilihannya dia harus menjima sehingga harus membayar kafarah yamin, atau dia menjatuhkan talak, talaknya talak 1. Ini yang dimaksud tadi wa in azamut talaq. Hadirin sekalian, seorang suami yang udah mantap, dia udah benar-benar akan memantapkan, akan mentekadkan cerai, istrinya bakal dicerai, itu oleh Allah dipersilakan, silakan. Fa innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar. Kalau dia dengan alasan gua udah pakai nama Allah, sebelumnya Allah nggak bakal jima, silakan, boleh, tapi tetap jatuhkan talak nanti. Kalau memang dia ingin menjatuhkan talak, Allah maha mengetahui sumpah mereka memang seperti itu. Dan Allah juga maha mengetahui, alimun, Allah juga maha mengetahui. Allah mendengar sumpah mereka para suami, dan Allah juga maha mengetahui tentang tekad mereka. Tekad mereka, maksud azam itu tekad kuat, maksud yang kuat, bulat tekadnya untuk memilih antara fi'ah atau antara talak, antara dia balik lagi maksudnya rujuk, atau dia talak. Ini Allah maha mengetahui. Ini pilihan memang untuk seorang suami, diperbolehkan. Nah hak-hak istri di sini didapatkan kalau sudah talak, maka hak-hak istri didapatkan. Ini
bagusnya dan indahnya syariat Islam membela dan juga menghargai hak-haknya istri. Hak-haknya istri ini benar-benar dijamin. Hukum positif yang ada di negara kita ada di KUA. Jadi hukumnya kantor urusan agama itu udah benar-benar menjamin dari pihak perempuan. Kalau sudah ada catatan kenegaraan, udah ada catatan dari pemerintah atau catatan negara, ini perempuan punya hak lebih dan lebih kuat dibanding hanya nikah di bawah jembatan apa di bawah tangan, di bawah tangan atau nikah siri. Maka kalau nikah siri ya sah secara secara agama, tapi secara negara tidak sah. Secara negara tidak sah. Tinggalin negara mana bang? Negara Indonesia, ikut negara Indonesia, udah pakai pencatatan yang ini yang bisa menjamin. Dan orang tua istri, orang tuanya si perempuan ini harus tahu, karena dengan catatan negara ini lebih kuat. Bisa dituntut juga suaminya. Kalau dinaikkan ke pengadilan, maka hakim bisa memutuskan. Putusannya bisa memberatkan suami karena suaminya salah misalnya, atau suaminya tidak menunaikan hak-haknya, maka ini bisa diputuskan oleh hakim dan lebih adil untuk pihak perempuan. Ini sebagian dari model-model talak atau model-model cerai yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu. Dalam Islam tidak dihapuskan. Memang bersumpah. Pembahasan awal kita kan beberapa pertemuan yang lalu 3 atau 4 itu kan tentang sumpah. Jangan wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Jangan pakai nama Allah ini sebagai bantalan atau sebagai alasan. Nggak pengen ngopi atau nggak pengen ngaji, demi Allah gua nggak pengen ngaji lah, nggak pengen ngaji sih demi Allah. Jangan terus menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang memang pas, misalnya demi Allah saya tidak akan mabuk lagi, tapi harus hati-hati dan harus menyadari konsekuensinya, yaitu kafaroh, membayar tebusannya sumpah ini. Ini pembahasan awal disambungkan dengan sumpahnya orang sebelum Islam, sumpah tidak menjima istrinya. Nah, disambungkan dengan hukum yang namanya ilah ini, disambungkan juga dengan hukum yang namanya talak atau cerai. Nanti ada beberapa pembahasan lagi tentang talak ini. Ada pembahasan lagi tentang cerai. Kesamaan atau sebagian kemiripan dalam ilah dengan talak. Ini dua-duanya harus atau dua-duanya memungkinkan adanya soreh atau ghair soreh, kinayah. Talak juga begitu. Talak ada yang pakai kata-kata soreh, jelas redaksinya. Saya ceraikan engkau, jelas kan tuh ya. Saya talak engkau, jelas. Ada yang kinayah, gak saya ceraikan, saya kembalikan engkau kepada orang tuamu. Atau mulai sekarang jangan tidur dengan saya. Itu kan kinayah. Itu kiasan, gak jelas-jelas ada kata talak di situ, gak jelas-jelas ada kata cerai di situ. Kalau yang tidak sore, yang kinayah, maka harus ditanyakan niat suami. Maksudnya apa bang? Nggak tidur lagi sama abang mulai sekarang. Ya sama anak-anak dulu dah, misalnya. Abang biar di depan TV aja. Itu maksudnya begitu. Ya berarti nggak jatuh talaknya. Tapi kalau udah pakai sore, udah pakai kata-kata cerai atau talak, jatuh udah jatuh talak. Begitu juga ilah atau sumpah demi Allah tidak akan. Demi Allah tidak akan. Nah itu juga ada yang soreh, ada juga yang kinayah. Demi Allah saya tidak akan jima, itu udah pakai kata-kata soreh, ilahnya jatuh, harus sampai 4 bulan. Kalau dia sebelum 4 bulan dia jima juga, bayar kafarah. Kalau setelah 4 bulan lewat dia belum jima 2, maka belum jima juga, maka harus talak 1, jatuh talak 1. Ada yang kinayah, demi Allah saya tidak akan berselimut dengan selimut hidup semacam engkau. Maksudnya apa bang? Maksudnya apa? Tanya dulu. Ya maksudnya saya pakai selimut biasa aja. Selimut kita bareng-bareng pakai selimut, bukan berselimut dengan engkau. Itu maksud abang. Oh ya berarti nggak jatuh. Itu kinayah. Gitu Pak RT. Ya jadi macam-macam, ada kinayah, ada yang sore. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wallahu a'lam bissawab.